Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan program WSTAT untuk melakukan analisis data, khususnya analisis butir atau item non-test, seperti motivasi, sikap, dan sebagainya. Nah, inilah tampilan muka dari program WSTAT ini, yang ini merupakan aplikasi dengan menggunakan Excel, sehingga kalau saudara sudah mempunyai Excel, ini tinggal menggunakan, ya, tidak usah pakai install segala macam. Nah, pada bagian muka ini ada perintah pertama kali, ya, ada perintah tulis nama instrumen, ya. Namun sebelum ini saya akan menunjukkan dulu instrumen yang dianalisis itu seperti apa, datanya seperti apa. Nah, inilah instrumen yang saya gunakan sebagai contoh untuk pemakaian dalam analisis ini. Nanti saudara bisa menggunakan instrumen-instrumen yang lain. Di sini saya akan melakukan angket tentang sikap terhadap korupsi yang disilih mahasiswa, ya ini tentang identitas responden, kemudian di sini adalah bentuk instrumennya, yang ini ada perintahnya, kemudian yang perlu diperhatikan di sini bahwa dalam instrumen ini ada butir-butir pernyataan yang kemudian respon dari responden itu ada dengan menyentang, ya, menyentang di sini, menyentang di pada kotak ini, di mana SS ini menunjukkan sangat setuju, S itu setuju, KS itu kurang setuju, TS tidak setuju. Tidak setuju. Kemudian di dalam hal ini, ya, maka ini ada rentangan begitu. Nah, setiap pernyataan di sini, ini ada yang positif, ada yang negatif. Positif itu artinya setuju dengan korupsi, yang negatif itu menentang korupsi. Untuk responnya nanti kita kalau melakukan tabulasi pertama kali, tabulasi dari responden dikembalikan pada kita, maka tabulasinya bisa dengan angka 1 untuk SS, S2, KS3, ya, itu tunggu. Pokoknya semuanya yang ada di sini kita tulis ini. Nanti bagaimana skornya nanti biar program yang akan membantu. Atau kita juga bisa menggunakan huruf. Jadi nanti dari atau kalau kita menggunakan misalnya Google Form, ya ini bisa langsung di-convert menjadi respon atau skor yang kita kehendaki. Ya. Inilah bentuk data yang sudah ditabulasikan dari responden yang respon dari responden itu, kemudian di seperti ini. Jadi di sini pada baris pertama ini ada nomor butir 1 sampai 25. Kemudian di sini ke bawah ini ada nomor responden, ini untuk contohnya ada 100. Kemudian ini yang plus minus, ini ada masing-masing butir itu apakah positif atau negatif. Kemudian ini adalah respon dari tadi yang tabulasi dari responden yang berupa huruf. Ini berupa huruf semuanya, ya. Yang artinya A itu pilihan SS, B berarti S, D itu adalah TS tidak setuju, dan C KS, ya. Sehingga ini yang kita. Nah, untuknya maka ini nanti akan kita olah dengan menggunakan program WSTAT. Nah, inilah bagian pertama atau bagian depan dari WSTAT, ya. Ini masih kosongan seperti ini. Nah, ini ada lembar-lembar yang berbeda-beda isinya. Ada lembar data, dengan klik ini kita akan ke bagian data. Ini di mana kita nanti masukkan data di sini. Kemudian kita kembali lagi, ya, dengan klik ini kita ke hasil. Hasil itu juga masih seperti ini, masih kosongan. Kemudian kita kembali lagi ke Anda, bisa ke
skor nanti, skor yang dipilih. Nah, untuk mengisi ini pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan nama instrumennya. Instrumen. Ya, misalnya ini adalah instrumen untuk sikap. Ya. Sikap. Kita tulis, kemudian kita klik, nanti akan muncul perintah berikutnya. Ya. Setelah kita tulis namanya, kemudian muncul perintah tulis jumlah butir tes. Ya, maksimal ini hanya bisa 50, kita tulis tadi 55. Ya. Kemudian jumlah pilihan jawaban, ini minimal 2, maksimal 7. Ya. Jadi kita tadi ada 4 macam, ya, A, B, C, D. Kemudian kode untuk pilihan jawaban, sebagaimana data yang ada tadi, kita menggunakan huruf. Nah, kalau menggunakan huruf, kita tulis angka 1. Kalau menggunakan angka, kita menggunakan angka 2. Ya, ini kita tulis 1. Nah, bentuk pernyataan, pilih 1 untuk tunggal, 2 untuk ganda. Karena tadi angket kita itu ada plus minus, ada pernyataan positif, ada pernyataan negatif, maka kita pilih yang ganda. Kita tulis angka 2. Kemudian skor terendah. Berapa skor terendah yang kita berikan? Ini bisa 0 atau bisa 1. Misalnya karena ini adalah kontinum interval, maka kita gunakan 1. Skor positif untuk pilihan A. Nah, apakah kalau A misalnya skor positifnya itu yang tadi, kalau sangat setuju dengan pernyataan yang positif, apakah kita beri nilai 1 atau 4? Nah, karena 1 pada positif, berarti kita gunakan yang 4. Kriteria validitas. Nah, untuk menentukan apakah butir kita itu valid atau tidak, kita bisa menggunakan kriteria minimal atau menggunakan taraf signifikansi. Ya. Biasanya digunakan taraf kriteria minimal. Kalau kita minimal, maka kita tulis 1. Kalau taraf signifikansi, kita tulis 2. Nah, berapa kriteria minimal yang kita gunakan untuk menentukan apakah suatu butir valid atau tidak? Ya. R-nya berapa? Korelasi produk momen antara butir dengan skor butir dengan total itu berapa? Ya, misalnya yang banyak digunakan ada 0,25 atau 0,3. Ya. Misalnya kita buat ini yang 0,25. Sudah selesai. Nah, kalau bagian depannya sudah kita isi, maka selanjutnya kita pergi ke bagian data. Nah, datanya seperti ini sudah ada nomornya, maka yang perlu kita masukkan di sini adalah ini butir nomor 1 plus atau minus, ini bisa kita ketik. Kalau misalnya positif ya positif, ya. Seterusnya. Ini dan seterusnya. Kalau yang ini kemudian A, B, C, D kita tulis, ya, sehingga ini misalnya A, B, C, ya ini bisa huruf besar, bisa huruf kecil sama saja, ya. Nanti ini dan seterusnya. Ya, ya, saya akan menyingkat saja, ya, misalnya di sini, yes. Saya singkat saja, saya akan menggunakan copy dari tadi, ya. Mengcopy data tadi. Ini saya copy. Kita copy. Ya.
kemudian juga tanda plus atau minus kita copy juga dari ini. Oh, masih kurang. Oke. Nah, ini ada yang salah ya. Kita ulangi lagi. Oh, ini. Ya, kalau kita sudah, maka sudah selesai. Ya, tugas kita sudah selesai, kita tinggal melihat hasil. Pertama, kita lihat skor, ya, skor untuk masing-masing butir seperti apa. Ya, ini sudah dirubah skor dari huruf tadi sesuai dengan ketentuan yang dilakukan seperti ini. Ini skor, ini skor masing-masing butir, ini ada skor total. Nah, kemudian kita kembali ke ini. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Jadi di sini berapa jumlah responden, berapa jumlah butir, nilai rata-rata butir misalnya. Kemudian ya saya ke bawah dulu. Ini ada ketentuan validitas, ini minimal berapa. Tadi sudah kita tentukan ketika di lembar Brenda ya 0,25. Nah, ini yang di bawah ini adalah ini rata butir masing-masing 25 butir itu. Nah, kemudian ini yang sebelahnya adalah varian butir. Kemudian ini korelasi ya. Hasil korelasi butir dengan skor total. Nah, kemudian ini dikonfirmasi dengan kriteria ini ya. Dan kesimpulannya ini adalah ya yang tidak valid ini satu yaitu butir 14 dengan kriteria 0,25 itu yang tidak valid ada satu butir. Sehingga yang lain ada yang semuanya valid. Ini. Kemudian perhatikan di sini ketika 25 butir itu ya, ini yang 25 butir yang valid. Nah, ini ada 20 butir, ini tingkat reliabilitasnya adalah 0,87 ya, ini tinggi ya, sangat tinggi. Ini cukup tinggi. Dan ketika kemudian yang tidak valid itu dibuang misalnya, ini nomor 14 dibuang, nah ini kalau dianalisis, ini reliabilitasnya menjadi meningkat. Ya. Nah, analisis ini kita menggunakan kurva alfa. Ya, ini. Jadi dari 0,87 menjadi 0,85. Inilah kalau kita menggunakan tadi datanya, kita data masukkan, kita menggunakan huruf ya, dengan cara seperti itu. Nah, ya, jadi kalau misalnya kemudian ini ya butir dinyatakan valid jika R-nya cukup tinggi, katakanlah kalau ini kita pakai 0, sangat bagus ya, ini 0,5 misalnya, maka hasil analisis butirnya ini menjadi sembilan, yang valid menjadi sedikit, banyak yang tidak valid. Jadi ini cara melakukan analisis. Nah, demikianlah untuk yang kalau kita menggunakan huruf. Nah, sekarang kalau di dalam rekap data kita menggunakan angka,
Ya, misalnya data yang kita reka itu sudah berupa skor. Nah, ini ini yang kita lakukan. Jadi pertama namanya sama, instrumennya sikap, jumlah butir 25, jumlah pilihan jawaban 4. Nah, ini tulis huruf atau angka. Nah, ini kode pilihan jawaban ya. Misalnya kita menggunakan yang angka, berarti kita tulis angka 2. Ya. Kemudian pernyataan butir, bentuk pernyataan butir ini karena sudah diskor maka kita menggunakan pilihan tunggal. Tapi misalnya belum ya berarti kita menggunakan skor ganda. Jadi kita tulis 1. Skor terendah kita tulis apakah 1 atau 0 ya kita tulis 1. Kemudian skor untuk pilihan jawaban 1 ini apakah nilainya 4 atau ini karena itu sudah merupakan skor, maka ya pilihan jawaban 1 itu sesuai dengan yang tertulis di misalnya ya ini karena tadi sesuai dengan ini, kalau pilihan 1 ya kita tulis 1. Kemudian untuk kriteria validitas ya kita menggunakan kriteria yang minimal lagi, kemudian yang terendah misalnya 0,25. Oke. Ya, seperti tadi, setelah kita melakukan ini mengisi bagian depan, kemudian kita ke bagian data. Nah, ini masih kosong ya karena tadi belum kita isi, jadi kita ambil sekarang data yang berupa angka itu. Ini ya, jadi ini kita copy. Ya. Jadi jangan lupa ini di klik angka, copy angka saja sehingga nanti formatnya tidak berubah. Ya, sudah selesai tugas kita. Sekarang kita tinggal melihat hasilnya. Ya, kita melihat hasil analisis. Ya, ini adalah ya seperti tadi sama membacanya. Jadi ini butir-butir apa namanya dinyatakan valid kalau korelasinya antara butir dengan skor butir dengan total itu adalah minimal 0,25. Nah, dengan kriteria ini ada hasilnya dari analisis itu. Nah, ternyata banyak butir yang validitasnya lebih rendah dari 0,25 sehingga tidak valid. Jadi dari ini ada beberapa yang tidak valid. Dari 25 itu misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 butir yang tidak valid. Ya. Nah, reliabilitasnya pakai kurva alfa ini dari 25 butir itu ada 0,601. Setelah direfinasi, dibersihkan yang tidak valid itu dihitung kurva alfanya ini menjadi 0,813. Ya, jadi ini ada peningkatan yang cukup signifikan dari 0,601 menjadi 0,813. Ya, ada peningkatan. Nah, ini ya, jadi kita ini tidak usah ngitung reliabilitas yang valid berapa, ini sudah otomatis dilakukan. Nah, sekarang kita ke ini lihat sekarang kita melihat hasil skor responden seperti apa. Ya, inilah skor responden yang diperoleh dari angket yang jawaban
Jadi ini pada bagian sebelah kiri ini adalah skor responden jika menggunakan semua butir. Jadi 25 butir ini di sini ya. Kemudian ini yang menggunakan 16 butir. Jadi baku pengukuran adalah measurement. Ini untuk yang valid saja ya. Kalau yang di sini ada yang seluruhnya dari 25 butir, di sini hanya 16 butir yang valid saja. Nah, ini dari 100 orang. Jadi di skor ini ada skor mutlak, itu artinya ya berapa perolehan skor yang dari angka murni itu, kemudian ada dengan menggunakan skor Z atau skor relatif ya. Z itu di standarisasi. Kemudian kalau relatif ini dihitung berapa yang di bawahnya. Jadi yang berapa di bawahnya dari perolehan yang di. Nah, demikianlah penggunaan WSTAT untuk penghitungan butir non-test atau instrumen afektif. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan nanti untuk bisa digunakan untuk keperluan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.